Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok lingkungan kelas 002 PPG Prajabatan Gelombang 2 akan mempresentasikan proposal proyek kami dengan judul Pengolahan Pupuk Organik Ramah Lingkungan dari Limbah Tanaman Markisa sebagai wirausaha ekonomi lokal, yang beranggotakan saya Thoyib Agina, Tiffany Riantika, Deviana Wahyuningsi, Oktiana Damayanti, Laili Rizky Amalia, Anelda Ultafiabe, Abdul Mujib, Adelia Firda Rahma, Isanur Basid, Alifa Susilowati, dan Anindita Ulya Rahmah. Pokok bahasan yang pertama yaitu visi kelompok. Di sini kami mengambil visi kelompok yaitu mewujudkan masyarakat Bunyahrejo unggul, kreatif, inovatif, serta peduli lingkungan dengan berpedoman pada ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara, 3N, dan nilai-nilai Pancasila. Identitas proyek. Nama proyek menciptakan pupuk kompos ramah lingkungan dari limbah tanaman markisa. Lokasi Jalan Bunyahrejo, TR2, nomor 1130, Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan 11 Juni 2023 dengan koordinator Thoyib Agina. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai latar belakang kegiatan. Kampung Bunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo terkenal dengan sebutan Kampung Markisa karena masyarakat setempat membudidayakan tanaman markisa. Akan tetapi, dalam pengolahannya masih belum memanfaatkan limbah markisa, padahal limbah markisa dapat dijadikan pupuk organik yang ramah lingkungan. Selain itu, dalam pembuatan pupuk kompos dapat meminimalisir pengeluaran biaya perawatan, menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dengan mengolah limbah markisa menjadi beberapa produk lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama, menambah pengetahuan dan inovasi pemanfaatan limbah markisa agar lebih bermanfaat dengan menciptakan pupuk kompos ramah lingkungan dari limbah tanaman markisa tersebut yang tidak digunakan. Yang kedua yaitu berkreasi serta berinovasi agar dapat mengembangkan produk yang dapat dihasilkan dari tanaman markisa, baik dari buahnya maupun batangnya, serta dapat digunakan secara pribadi ataupun dapat dipasarkan secara luas. Kemudian, untuk waktu dan tempat kegiatan itu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, pukul 8.45 sampai selesai dan bertempatan di Jalan Bunyahrejo TR2, nomor 1130 Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan susunan kepanitiaan. Ketua pelaksananya adalah Thoyib Agina, wakil ketuanya adalah Abdul Mujib, Sekretaris 1 adalah Oktiana Damayanti, Sekretaris 2 Adelia Firda Rahma, Bendahara 1 Anindita Ulya Rahmah, Bendahara 2 Laili Rizky Amalia, Humas pertama Ihsanur Basid, Humas kedua Deviana Nur Wahyuningsi, perlengkapan pertama Alifah Susilowati, perlengkapan kedua Anelda Ultafiabe, dan terakhir dokumentasi adalah Tiffany Riantika. Selanjutnya saya akan memaparkan alur perencanaan proyek. Alur yang pertama yaitu melakukan perizinan ke kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kemudian melakukan perizinan ke Ketua RW dan ke Kelurahan Bunyahrejo. Alur yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan mitra maupun pihak yang terlibat. Dalam hal ini, mitra yang terlibat dengan proyek yaitu pengurus Kampung Markisa di Bunyahrejo. Alur yang ketiga yaitu melaksanakan identifikasi sumber daya untuk menganalisis kebutuhan yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan berupa ruangan untuk pelaksanaan kegiatan, kemudian sarana prasarana kegiatan berupa laptop, LCD proyektor, serta materi pelatihan. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu tong, sarung tangan, masker. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu limbah tanaman markisa, tanah, air secukupnya, sekam, cairan pupuk EE4 sebagai tanaman.
Kemudian alur yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk kompos ramah lingkungan dari limbah tanaman markisa. Dalam pelatihan ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi yang dilaksanakan selama 2 hari, kemudian dilanjut dengan praktik pembuatan pupuk dengan durasi 4 minggu dilaksanakan 5 hari sekali. Kemudian alur yang kelima yaitu pemantauan jalannya kegiatan dan pendampingan oleh tentor dalam pembuatan pupuk. Serta alur yang terakhir yaitu evaluasi program untuk menilai tingkat keberhasilan program ini. Nah, selanjutnya adapun pihak yang terlibat dalam proyek kelompok kami. Yang pertama, Ibu Dr. Rosidah Alim Hidayat Magister Pendidikan sebagai kolaborator dari dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kedua, mahasiswa PPG Pracepatan Gelombang 2 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan. Ketiga, Ketua Kampung Markisa. 4, Kelompok Tani Kampung Markisa. 5, Ketua RW. 6, Ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak. Dan yang terakhir, Muda Karangtaruna. Output kegiatan yang pertama ada produk olahan dari limbah tanaman markisa yang bisa diubah menjadi pupuk organik. Yang kedua, ada pengurus kampung, yaitu ibu-ibu, yang akan mendapatkan pengetahuan mengenai cara pengemasan yang baik untuk produknya, yaitu pupuk markisa, atau bisa disebut dengan visual merchandising. Yang ketiga, ada kelompok tani yang dapat mengolah limbah markisa menjadi hal yang bermanfaat, berguna bagi kelompok tani untuk pupuk tanaman lain atau bisa digunakan untuk pupuk menanam markisa. Estimasi dana kegiatan menciptakan pupuk kompos ramah lingkungan dari limbah tanaman markisa. Yang pertama, belanja keperluan peralatan kompos dengan total pengeluaran sebesar 300.000. Yang kedua, belanja bahan pembuatan kompos dengan total pengeluaran sebesar 50.000. Yang ketiga, belanja penunjang operasional dengan total pengeluaran sebesar 220.000. Yang keempat, perlengkapan atau dana cadangan dengan total pengeluaran sebesar 120.000. Dan yang kelima, transportasi dengan total pengeluaran sebesar 135.000. Sumber pemasukan untuk pengeluaran tersebut berasal dari iuran mahasiswa yang jumlahnya sebesar 880.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.